Halo warga belajar PKBM Endless Bulungan. Berjumpa lagi bersama saya Aryo Miftahul Hikmah yang akan menjadi tutor pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA paket B yang setara SMP atau MTS. Pada video ini kita akan lanjut pada modul 2 yang membahas terkait makhluk dan benda di sekitar kita. Jadi jangan lupa siapkan buku dan pulpenmu. Langsung saja saksikan yang satu ini. Kita awali dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul 2 ini, diharapkan yang pertama, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan klasifikasinya. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk mengumpulkan informasi tentang klasifikasi makhluk hidup. Lalu yang kelima, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil mengklasifikasi makhluk hidup. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya. Kemudian yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan cara menggunakan mikroskop untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Kita mulai pada materi unit 1, yaitu mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Alam lingkungan sekitar kita terdiri dari 3 bagian, yaitu tanah, air, dan udara. Dalam 3 bagian itu terdapat benda-benda atau makhluk yang sangat beragam corak dan jenisnya. Ada yang hidup tetapi ada juga yang tak hidup. Mengapa ada yang dikelompokkan ke dalam makhluk hidup tetapi ada juga yang termasuk benda tak hidup? Lalu apakah yang menjadi dasar pembedaan dua kelompok ini? Apakah yang paling mudah untuk diamati dan dijadikan dasar pembedaan dua kelompok ini? Sebagai salah satu ciri misalnya, manusia dan hewan bisa berkembang biak memperbanyak diri, tetapi batu, tanah tidak bisa berkembang biak. Maka berdasarkan ciri ini, manusia dan hewan termasuk makhluk hidup, sedangkan batu dan tanah termasuk benda tak hidup. Lanjut ke materi unit 2, yaitu kamu pasti tahu apa ciri-ciri makhluk hidup. Pada unit terdahulu telah dibahas bahwa yang membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup adalah pada karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan dua kelompok ini. Unit ini akan membahas secara detail tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Contoh gerak sebagian tubuh pada hewan dan manusia yaitu gerakan mata, gerakan telinga, gerakan jari jemari. Gerakan seluruh tubuh misalnya berjalan, berlari, berenang. Hewan dan manusia dapat bergerak. Kenapa? Karena adanya sistem gerak dalam tubuh, yaitu tulang, sendi, dan otot. Sedangkan tumbuhan hanya bisa melakukan gerak sebagian tubuh, misalnya saja gerak menutupnya daun putri malu bila disentuh, gerak ujung batang menuju sinar matahari. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen atau O2. Oksigen ini digunakan untuk mengoksidasi makanan menghasilkan tenaga atau energi. Proses oksidasi makanan ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Manusia dan beberapa hewan di darat seperti kucing, ayam, dan lain-lain bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan ikan bernafas dengan insang, tumbuhan bernafas dengan stomata pada daun, lentisel pada batang, dan bulu-bulu akar pada akar. Jadi simpelnya bernafas itu pengambilan oksigen atau O2 dan mengeluarkan zat sisa CO2 dan uap air. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh tenaga, proses pertumbuhan, dan mempertahankan hidup. Cara memperoleh makanan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, bergantung pada makhluk hidup lainnya. Bisa lihat pada gambar, itu yang pertama ada proses fotosintesis, lalu sapi yang memakan rumput, dan ada manusia ya, atau anak-anak yang sedang makan, macam-macam tuh. Ada nasi, ada lauk pauk, sayur-sayur, dan ada minumnya juga. Lanjut, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pertambahan tinggi atau panjang organ tubuh atau tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan merupakan proses tumbuh. Sedangkan proses menuju kedewasaan pada manusia merupakan proses berkembang. Proses berkembang pada hewan, misal kucing atau anjing yang semakin pintar. Sedangkan pada tumbuhan proses berkembang misalnya munculnya bunga, buah, atau biji. Pada gambar bisa kita lihat ya, yang pertama ada yang sebelah kiri,
ada proses terjadinya pertumbuhan ya, dari biji muncul tunas, itu sampai muncul bunga. Kemudian dari kita bayi sampai menjadi remaja dewasa. Sedangkan proses menuju kedewasaan atau berkembang pada manusia bisa dilihat pada gambar perubahan pada pubertas anak laki-laki. Mulai tumbuh jerawat, rambut di wajah, suara berubah, dada terbentuk, emosional dan sebagainya. Kemudian ciri makhluk hidup yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang mengenainya. Misal pada tumbuhan putri malu akan menguncup daunnya bila kena sentuhan. Ini berarti adanya rangsang sentuhan, terjadi tanggapan daun menguncup. Pada manusia ketika mencium bau yang menyengat akan segera menutup hidung. Itu bisa dilihat pada video ya. Putri malu kita sentuh, maka daunnya akan menutup. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Pada manusia, seorang anak dilahirkan dari ayah dan ibunya. Pada hewan dilahirkan dari kedua induknya. Cara berkembang biak ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara kawin atau generatif, adalah perkembangbiakan melalui pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Contohnya pada tumbuhan dengan biji, pada ayam dengan telur, hewan menyusui dengan anak. Lalu yang kedua, secara tak kawin atau vegetatif, adalah perkembangbiakan menggunakan bagian tubuh, misal menggunakan daun pada tanaman cocor bebek, menggunakan stek batang pada tanaman singkong, tanaman cincau, tanaman melati, menggunakan tunas pada tanaman pisang. Lalu yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan adalah merupakan upaya mempertahankan diri dari segenap perubahan lingkungan. Contohnya, tanaman jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau agar bisa bertahan hidup. Lalu ciri yang ke-8 adalah ekskresi. Ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang bila tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh. Contoh ekskresi manusia dan hewan bernapas mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian ciri makhluk hidup yang ke-9 adalah regulasi. Regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon. Sebagai contoh, untuk mengatur kelebihan glukosa dalam darah diatur oleh hormon insulin. Kelebihan glukosa dalam darah diubah oleh insulin menjadi glikogen. Jika tubuh memerlukan glukosa untuk memperoleh tenaga, maka glikogen ini akan diubah lagi menjadi glukosa. Selanjutnya materi unit 3, yaitu mari kita mengenal klasifikasi makhluk hidup. Unit ini dipelajari mengingat ragam jenis makhluk hidup sangat banyak dan beragam, sehingga untuk memudahkan mengenal dan mempelajarinya diadakan penggolongan atau pengklasifikasian. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diidentifikasi. Yang pertama ada Kingdomonera. Kingdomonera memiliki ciri-ciri bersifat mikroskopis, yaitu harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihatnya. Bersel tunggal atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, kemudian mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contoh monera yaitu bakteri dan alga biru. Bakteri dalam kehidupan manusia ada yang merugikan karena menyebabkan penyakit yang disebut bakteri patogen, dan ada bakteri yang menguntungkan atau tidak menyebabkan penyakit yang disebut bakteri apatogen. Contoh bakteri patogen yaitu Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit TBC, yakni tuberkulosis paru. Sedangkan contoh bakteri apatogen yaitu Escherichia coli, yang membantu proses pembusukan sisa makanan untuk menghasilkan vitamin K. Selanjutnya Kingdom Protista. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri bersel tunggal atau uniseluler, memiliki membran inti atau eukaryotik, mampu berkembang biak. Kelompok Protista ada yang bersifat mikroskopis, yaitu harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat, dan makroskopis, dapat dilihat tanpa harus menggunakan mikroskop. Beberapa contoh Protista mikroskopis yaitu Amoeba, Paramecium, Dictyostelium discodium, Saprolegnia sp, Fusarium polycephalum, dan Photophthora infestans. Bisa teman-teman lihat ya pada gambar 3.2 itu adalah gambar Paramecium. Beberapa contoh Protista makroskopis yaitu Eugema spinosum atau alga merah, Ulva sp atau alga hijau, Fucus sp alga coklat, dan Gracilaria sp. Kelompok Protista ada yang menyerupai hewan disebut protozoa. Contoh kelompok ini yaitu Paramecium, Entamoeba histolytica,
terdapat dalam usus besar dan dapat mengakibatkan penyakit diare. Dan ada Plasmodium malariae terdapat pada sel darah merah yang dapat mengakibatkan penyakit malaria. Kemudian Kingdom Fungi. Kingdom Fungi adalah kelompok jamur, merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur ada yang bersifat saprofit, yaitu hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit, yaitu hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Jamur berkembang biak menggunakan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh kelompok jamur yaitu jamur kayu, jamur merang, jamur tiram, ragi tape, dan jamur roti. Selanjutnya Kingdom Plantae. Kingdom Plantae adalah kelompok tumbuhan, dibagi lagi ke dalam beberapa divisio, yaitu lumut atau Bryophyta, paku-pakuan atau Pterodophyta, serta tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ya, contoh-contoh Kingdom Plantae ada lumut hati, semanggi, kemudian ada terong, ada buah melinjo. Kingdom Plantae berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contoh kelompok tumbuhan tak berpembuluh adalah lumut. Sedangkan kelompok tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut juga tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau Pterodophyta. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Kemudian Kingdom Animalia. Animalia merupakan kelompok hewan. Kelompok ini yang hidup di muka bumi memiliki banyak ragam. Dari sisi ukuran, ada yang sangat kecil dan ada juga yang sangat besar. Pengelompokan hewan yang didasarkan pada keberadaan ruas tulang belakang pada tubuhnya dibagi dua kelompok, yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang atau avertebrata dan kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau vertebrata. Nah, itu ada beberapa gambar contoh dari Kingdom Animalia ya, ada siput, kerang, lebah, merpati, kadal, dan ada juga katak hijau. Kemudian unit 4, mengenal mikroskop dan cara menggunakannya. Pada gambar 4.1 bisa kita lihat ya teman-teman, itu adalah bagian-bagian mikroskop yang akan kita bedah satu persatu. Jadi bagian mikroskop dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, bagian optik mikroskop. Apa aja? Yang pertama ada lensa okuler. Lensa yang berhubungan langsung dengan mata, berfungsi memperbesar bayangan objek. Ada 3 macam lensa okuler, yaitu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Lalu bagian yang kedua ada lensa objektif, yaitu lensa yang berada di dekat objek yang diamati, berfungsi memperbesar bayangan benda. Ada 4 lensa objektif, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Lalu bagian optik mikroskop yang ketiga ada diafragma. Bagian optik mikroskop yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Bagian optik mikroskop selanjutnya ada cermin. Cermin berfungsi mengarahkan sinar atau cahaya pada objek yang diamati. Cermin ada 2 sisi, atas dan bawah, cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan bila sumber cahaya cukup terang, sedangkan cermin cekung digunakan bila sumber cahaya kurang terang. Lalu yang kedua, bagian mekanik mikroskop. Apa aja bagiannya? Yang pertama ada tabung. Tabung mikroskop berfungsi menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Lalu ada pegangan atau lengan mikroskop, berfungsi sebagai pegangan baik pada saat membawa atau memindahkan mikroskop. Lalu ada meja benda, berfungsi untuk meletakkan preparat atau objek yang akan diamati. Lalu ada pegangan sedia, berfungsi untuk menjepit sediaan atau preparat atau objek yang akan diamati agar tidak bergeser ketika diamati. Lalu ada sekrup pengarah halus, berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif terhadap preparat secara perlahan. Oke, kita lanjut lagi terkait bagian mekanik mikroskop. Ada sekrup pengarah kasar, berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat.
Lalu ada kondensor, berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek benda yang diamati. Lalu ada sendi inklinasi, berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Lalu ada kaki, berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Dan ada revolver, berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Lanjut ke cara menggunakan mikroskop. Jadi yang pertama, siapkan mikroskop. Membawa mikroskop, tangan yang satu memegang lengan mikroskop, tangan lainnya memegang alas mikroskop. Letakkan di tempat yang datar, kering dan memiliki cahaya yang cukup. Kemudian putar revolver, posisikan lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada satu poros dengan lensa okuler sampai terdengar bunyi klik. Lalu yang keempat, memasang lensa okuler yang memiliki perbesaran sedang sampai cahaya tampak terang berbentuk bulat, dengan mengatur diafragma dan cermin untuk mendapatkan cahaya yang terang. Lalu yang kelima, selanjutnya siapkan preparat yang akan diamati, diletakkan di meja lalu dijepit dengan penjepit. Yang keenam, agar diperoleh gambar yang jelas, yaitu dengan mengatur fokus cahaya melalui memutar-mutar pemutar kasar dan pemutar halus. Yang ketujuh, bila preparat sudah terlihat, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas bisa memperbesar hasil pengamatan objek dengan perbesaran 40 kali atau 100 kali dengan memutar revolver hingga bunyi klik. Yang kedelapan, setelah selesai mikroskop dibersihkan lalu disimpan kembali. Nah, untuk teman-teman bisa diperhatikan ya untuk tugas IPA paket B modul 2. Petunjuknya yang pertama, tugas ditulis tangan, lalu difoto atau di-scan dan dikirimkan ke email aryo.miftahul@gmail.com atau ke WA 0815 5411 1064. Nah, jadi ini ya untuk soalnya ada 15 soal, ini ditulis tangan dan setelah selesai segera untuk dikirimkan. Oke, cukup sekian materi pada modul 2, yaitu tentang makhluk dan benda di sekitar kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.